Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sahabat TV di mana saja berada, jumpa lagi bersama saya Laude. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali untuk melihat salah seorang dari umat Paulus radikal ya pemirsa, yang merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus. Dia bermimpi bahwa dia memperoleh janji-janji keselamatan dengan surga ciptaan Paulus. Ya, mari kita saksikan pemirsa pada tayangan berikut ini ya. Kemudian kita akan mengkoreksi ya pendapat keliru dari umat Paulus ini pemirsa. Saya beriman sama Tuhan, sungguh-sungguh beriman. Makanya saya nggak pernah takut kehilangan jabatan saya. Emang yang beriman lu aja Pak Ahok ya. Kami juga Muslim juga beriman, tetapi bedanya antara kami dan kamu ya, bahwa kamu beriman pada konsep keselamatan yang sesat ciptaan Paulus, sedangkan kami beriman pada Tuhan yang benar, konsep Tuhan yang benar, yaitu Tuhannya Yesus dan Tuhannya seluruh para nabi, bukan Tuhannya ciptaan Paulus yang sesat. Makanya saya nggak pernah takut kehilangan jabatan saya dari dulu. Bahkan nyawa saya nggak pernah takut. Ini yang menyedihkan dari Anda Pak Ahok, ya Anda merasa benar, ya tetapi Anda tidak mau belajar, tidak mau membaca Alkitab Anda. Bagaimana nanti ketika Anda mati, itu nanti Anda diusir oleh Yesus. Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23. Ya seharusnya Anda yang berakal sehat ya, seorang yang sekaliber Anda ini seharusnya mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Bagaimana orang-orang Kristen nanti itu akan diusir oleh Yesus. Jadi ini adalah konsep keimanan yang buta ciptaan Paulus, tetapi sayangnya Anda tidak menyadarinya Pak Ahok. Karena saya tahu kemana saya akan pergi kalau saya mati. Itu nama iman. Bukan cuma ngomong doang iman. Masih ngomong iman. Sembahyang apa iman. Imannya apa? Kok kasih tahu lo iman seperti apa? Pak Ahok belajar lagi ya Pak Ahok. Jadi jangan Pak Ahok itu beriman buta pada Tuhan yang palsu Pak Ahok. Karena Pak Ahok nanti akan diusir oleh Yesus. Ya karena kita harus bedakan Pak Ahok, yang mana itu kebenaran, yang mana itu keimanan. Kadang-kadang kita itu beriman pada konsep keselamatan yang palsu, Tuhan yang palsu, tapi kita... Itu nama iman. Bukan cuma ngomong doang iman. Masih ngomong iman. Sembahyang apa iman. Imannya apa? Kok kasih tahu lo iman seperti apa? Kenapa saya nggak pernah takut kehilangan jabatan? Karena saya tahu jabatan Tuhan yang kasih. Kenapa saya nggak pernah takut saya mati? Karena saya tahu saya pasti masuk surga. Dan dapat rumah, dapat makan. Itu jaminan Nabi saya. Pak Ahok ini mimpi, dan juga Pak Ahok ini berbohong, berdusta. Bapak ini sama dengan Paulus Pak. Bapak cobalah baca lagi kitab Bapak dengan lebih detail, lebih teliti ya Pak. Saya pengikut Nabi Isa. Jelas janjinya. Pasti masuk surga, pasti dapat rumah, pasti makan. Itu iman saya. Makanya saya nggak pernah takut. Sebenarnya Bapak tidak menyadari bahwa Bapak ini bukanlah pengikut Nabi Isa, tetapi Bapak adalah pengikut Paulus, si penyesat itu. Ya, si penyesat orang Farisi itu. Bapak adalah pengikut Paulus. Sedangkan pengikut Nabi Isa, konsekuensinya kita bisa melihat di dalam Markus pasal 12 ayat 29 sampai dengan 32, kemudian Matius pasal 4 ayat 8, Lukas pasal 4 ayat 10, ya, kemudian Ulangan pasal 4 35, bahwa kita hanya menyembah kepada Tuhan Allah saja, dan hendaklah kepada Dia saja hendaknya kita berbakti. Yesus sendiri di dalam Lukas 6:12 itu menyembah hanya kepada Allah. Yesus mengatakan di Yohanes pasal 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka yang beriman kepada Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang sudah Engkau utus itu. Ya, jadi inilah konsep ketuhanan yang benar, Pak. Yesus juga mengatakan, ya, jika hidup keagamaan kamu itu tidak lebih baik daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini kata Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai dengan ke-23. Jadi jika Bapak mau masuk surga, harusnya keimanan Bapak itu harus lebih baik daripada orang-orang Yahudi dan Farisi. Mereka hanya beriman hanya kepada Allah saja. Mereka tidak beriman kepada Yesus. Jadi ketika Bapak mengatakan bahwa Bapak adalah pengikut Nabi Isa, itu adalah karena Bapak ini tidak mau belajar lebih dalam lagi. Bapak terlalu fanatik dan radikal, fanatisme buta, sehingga akal sehat Bapak ini tertutup.
Ya seharusnya otak dan pikiran Bapak ini harus diinstal ulang, saya pikir Pak. Jadi untuk selamat Bapak harus beriman dengan apa yang Yesus katakan, ya. Jadi ya inilah yang harus kita pikirkan ya Pak Ahok. Jadi jangan sampai kita beriman pada konsep keselamatan yang keliru, ya, sehingga karena kita tidak mau belajar, tidak mau berpikir, tidak mau menggunakan akal sehat, ya, sehingga di umur yang sudah senja, ya, kita masih juga beriman pada konsep ketuhanan yang palsu, konsep ketuhanan yang buta ciptaan Paulus, ya, maka selama itu pula Bapak akan tetap dalam kebodohan. Jadi berhati-hati Pak.